Oke ya, baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bu Lili. Perkenalkan, nama saya Audrey Nagata. Izinkan saya melanjutkan untuk membahas mengenai soal nomor 2 saya untuk UAS Deep Learning. Ya, sesuai dengan soal, ini adalah jawaban saya dari nomor 2 UAS ini. Ya, yang pertama kita masuk ke dalam soal A, yaitu buat arsitektur baseline untuk image generation atau dengan menggunakan arsitektur GAN di bawah ini. Ya, ini. Kemudian saya harus melakukan evaluasi kesamaan distribusi dengan menggunakan Threshold Inception Distance, yaitu FID pada data test. Ya, kemudian saya ini lanjutkan dengan pengambilan data, yaitu dari TF-Care dataset secara langsung. Kemudian import NumPy, ini saya adalah kode untuk memisahkan antara semua data yang memiliki label 0 dan 1 ke dalam Xtrain dan Ytrain saya. Kemudian Xtrain saya bagi dengan 255 agar menormalisasikan gambar dari yang aslinya RGB menjadi grayscale. Kemudian saya flatten juga untuk memastikan bahwa dia berada dalam ukuran yang pas untuk arsitekturnya nanti, yaitu 28 kali 28. Kemudian saya masukkan 6 kelas di sini. 6 kelas di sini adalah jumlah kelas yang saya gunakan untuk membuat GAN-nya nanti, yaitu 0 dan 1. Kemudian ini adalah one hot encoding untuk Ytrain sesuai dengan 6 classesnya. Jadi untuk setiap foto atau gambar dengan Ytrain tertentu, misalkan label 0 atau label 1, maka mereka akan dipisahkan menjadi dua kolom baru, yaitu kolom 0 dan kolom 1. Kemudian ini adalah arsitektur dari pekerjaan saya. Yang pertama adalah bool generator sesuai dengan foto yang di atas yang sebelah kiri ini. Yang pertama saya lakukan adalah saya mendeklarasikan noise input dan juga label input sesuai dengan yang ada di sini. Ya, kemudian saya concat keduanya sesuai dengan arsitektur dari gambar. Kemudian setelah di-connect, saya masuk ke dalam connected layers, di mana di sana terdapat 3 layer yang adalah linear. Saya asumsikan ini memiliki aktivasi linear dengan den sebanyak 256, 512, dan 1024. Kemudian untuk output layernya sendiri, image output, yaitu layer dense juga sesuai dengan image dimension yang dicari, dan aktivasinya juga sama-sama linear sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian hasilnya adalah generator ini, fake image generator ini. Kemudian yang kedua, saya membuat diskriminator, di mana diskriminator ini digunakan untuk membandingkan antara real label, real data, dan juga fake data yang sudah dibuat. Yang pertama, image inputnya dan label inputnya sesuai dengan apa yang sudah saya buat, yaitu image dim dan juga label dim. Ini nantinya image dim adalah image dim untuk input dari hasil dari output layer dari yang pertama, generator. Kemudian yang kedua, label dim ini adalah label dim yang dimiliki oleh jumlah classes yang saya gunakan, yaitu dalam kondisinya adalah 0 dan 1. Kemudian hal yang sama dilakukan, yaitu saya mengconcat antara image input dan juga label input. Kemudian saya masukkan ke dalam layer-layer dense dengan jumlah 512, 1024, 1024, dan juga 512 sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian hasil jadinya adalah layer dense lagi yang terakhir, satu dengan aktivasi sigmoid untuk mengeluarkan outputnya dari diseminator ini. Kemudian kita masuk ke dalam membuat modelnya. Yang pertama saya buat generator, di mana bool generator ini menggunakan bool generator dan juga bool diskriminator menggunakan fungsi yang sudah saya buat di atasnya, dan juga arsitektur yang sama. Kemudian saya buat generator, bool generator, kemudian diskriminator, bool diskriminator. Pertama yang saya lakukan adalah mengcompile dari diskriminatornya, di mana saya menggunakan binary cross entropy, kemudian learning rate-nya juga segini. Kemudian untuk matriksnya saya menggunakan akurasi. Kemudian saya mengcombine antara build generator dan juga build diskriminator untuk membuat model yang secara utuh. Yaitu yang pertama saya mendeklarasikan noise dan label, terus kemudian generator image, dan yang terakhir validity untuk hasil dari diskriminator. Dan image ini adalah hasil untuk generator. Bisa dilihat di sini bahwa validity atau sesuai dengan yang di sini, validity itu menggunakan diskriminator, menggunakan inputnya adalah gen image sesuai generated image seperti ini, dan juga label sesuai dengan label yang sudah disiapkan. Kemudian kita masukkan itu ke dalam GAN.
sama dengan TF keras model, yaitu kita membuat model ini dengan isinya adalah inputnya noise label dan outputnya adalah validity. Kita compile menggunakan lossnya binary constant entropy, kemudian kita buat summary dan hasilnya adalah ini adalah arsitektur saya. Ya, kemudian untuk training datasetnya, saya menggunakan epoch 500. Sebenarnya saya bisa menggunakan 5000 epoch. Namun ketika saya gunakan 5000, itu memakan waktu yang sangat banyak. Bahkan untuk epoch 500 saja saya mendapatkan hasil dalam waktu 10 menit, kurang lebih 10 menit. Kemudian saya juga sudah sempat beberapa kali mengubah jumlah batch size 32, 128, 256 dan waktunya juga sama, tidak ada yang berubah. Maka saya hanya menetapkan 500 dan 32 sebagai angka yang cukup tolerable untuk saya. Kemudian kita masuk ke dalam training discriminatornya. Yang pertama adalah saya mengambil datasetnya menggunakan random ini, kemudian saya memasukkan real image dan real labels diambil dari xtrain sesuai dengan indeks yang sudah di random. Kemudian saya mendeklarasikan fake labels dan juga noise yang akan digunakan untuk modeling, dan saya memprediknya menggunakan noise dan fake label yang sudah di randomize tersebut. Kemudian untuk real dan fake validity ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menentukan manakah yang asli, manakah yang generated image. Kemudian yang saya lanjutkan berikutnya adalah di loss real dan juga fake ini adalah loss dari diskriminator yang sudah saya train. Ya, kemudian kedua loss dari real dan juga fake itu akan dijadikan satu menjadi di loss ini menggunakan rumus setengah dikali ditambah dari ini, jadi diambil rata-ratanya. Kemudian saya melakukan training generatornya. Generatornya sama, saya menggunakan noise dan juga gen labels yang saya random. Kemudian gen labels ini saya gunakan encoding untuk membuat labels dan juga sesuai dengan num classesnya, yaitu 2. Dan juga validity-nya sama seperti yang di atas ini, saya menentukan mana ini adalah yang asli atau palsu. Kemudian untuk GLOS-nya saya training dari GAN tersebut menggunakan noise dan juga gen labels. Ini perlu dinote bahwa GAN ini sudah adalah dua model yang sudah di-combine, yaitu untuk build dan juga diskriminatornya. Kemudian setelah itu saya printkan ini adalah fungsi untuk mengeprint epoch, setiap epochnya itu 100. Jadi saya tidak melihat epoch 1, epoch 2 sampai 500, tapi hanya saya epoch 100, epoch 200, 300, 500. Dan di situ akan ditunjukkan loss-nya baik dari diskriminator juga generated. Kemudian akurasinya juga dituliskan. Kemudian masuk ke dalam FID, perhitungan FID-nya saya menggunakan Inception V3. Inception V3 ini adalah sebuah model yang sudah pre-made untuk melakukan kalkulasi FID juga. Ya, kemudian saya deklarasikan Inception V3 dan dari sini saya membuat outputnya itu 75,75,3. Nanti kita akan resize hasil dari training tadi menjadi 75,75,3 sesuai dengan apa yang di sini. Define calculate FID menggunakan real dan juga fake image. Yang pertama kita meresize hasil real image dan juga fake image yang sudah di atas itu menjadi 75,75. Kemudian kita mengembalikan dari grayscale menjadi RGB lagi. Kemudian kita embed fitur-fiturnya, yaitu real embedding dan juga fake embedding ini menggunakan inception model, predict dari inception model, dan hasil dari itu kita ambil min-nya dan juga covariance-nya untuk dimasukkan ke dalam mu dan juga sigma-nya untuk kedua gambar yang antara real dan juga fake. Nah, kemudian untuk kalkulasi dari FID-nya kita menggunakan rumus di mana difference atau selisih dari mu real dan mu fake. Kemudian covariance min-nya juga adalah square root dari sigma real di dot atau di perkalian matriks dot sigma fake. Ya, kemudian menggunakan FID sama dengan div, yaitu ini selisih didotkan dengan div ditambah juga np trace dari hasil dari sigma real dan juga fake dikurangi 2 kali dari covariance-nya tadi yang setelah di fake sudah di dot itu. Nah, kemudian kita lanjut ke generate fake images untuk testing. Jadi kita menggunakan file testing baru.
yaitu test noise dan juga labelsnya di random, deklarasikan baru, kemudian jangan lupa di hot one hot encode untuk test labelsnya, dan kita menggunakan fake images yang baru untuk melakukan generator predict dari test noise dan juga test label yang sudah disediakan. Dan yang terakhir kita reshape menjadi min1 28281. Dari hasil fake image tersebut kita lakukan kalkulasi FID, tapi jangan lupa sebelumnya kita menggunakan real image, di mana real image ini kita mengambil 1000 data pertama yang di reshape sesuai dengan fake image, dan akhirnya kita kalkulasi FID-nya menggunakan real image dan juga fake image-nya untuk menentukan FID score. FID score yang kita dapatkan adalah 1754. Kemudian saya menggunakan matplotlib untuk menunjukkan atau memunculkan gambar yang real dan juga fake. Ini adalah gambar yang real dari datasetnya, dan ini adalah gambar yang fake. Ya, kemudian kita masuk ke soal yang B, yaitu pertanyaannya adalah lakukan modifikasi dari arsitektur yang khusus diskriminator pada dua layer terakhir sebelum layer output. Kemudian bandingkan hasil FID dengan arsitektur baseline. Nah, untuk dari soal yang ini, yang mengubah adalah semua dari dense layernya, dikarenakan hasil dari untuk yang hanya mengubah dua layer terakhir saja tidak menghasilkan hasil yang terlalu jauh. Bahkan setelah saya ubah dari 4 layer ini, hasilnya tidak terlihat sama, bahkan hampir terlihat sama dengan hasil yang sebelumnya. Yaitu yang pertama, sesuai dengan namanya new discriminator, ini adalah fungsi diskriminator saya yang baru. Ya, kemudian di dalamnya sama, kita lakukan concat antara image out input dan juga label inputnya. Kemudian masuk ke connected layers. Nah, di connected layers ini yang saya lakukan adalah saya mengubah jumlah dari dense semua layer. Kemudian saya masukkan Liquirelu untuk setiap layernya, dan juga base normalization dan juga dropout. Ketiga hal ini, yaitu Liquirelu, base normalization, dan dropout ini, saya terinspirasi dari ResNet, di mana setiap blok dari convolutionalnya kalau di ResNet itu menggunakan Liquirelu dan juga base normalization-nya. Maka saya terinspirasi bahwa bagaimana jika saya menggunakannya untuk layer dense, karena satu hal yang mirip adalah saya dalam riset kali ini saya sedang melakukan riset mengenai image juga, yang dimana ResNet juga gunanya sama untuk image, seperti itu. Kemudian dengan hal yang sama semua, saya masuk ke dalam build modelnya. Ini semua sama persis seperti yang di atas, namun perbedaannya hanya menggunakan new discriminator, yaitu fungsi yang baru. Ini adalah hasil dari summary dari diskriminatornya. Kita lihat bahwa ada banyak layer yang baru. Kemudian untuk trainingnya saya gunakan epoch dan juga base yang sama untuk melihat perbedaannya secara konkret dari arsitektur saja. Kemudian untuk perhitungan FID-nya juga sama, yaitu saya menggunakan 7575,3 untuk input shape-nya. Semua saya resize dulu, kemudian saya baru hitung FID-nya, dan didapati FID-nya adalah 1740. Nah, kalau misalkan kita lihat dari yang atas tadi adalah 1754, nah tadi 1754,9, dan yang di bawah ini adalah 1740,3. Nah, menurut riset yang saya temukan di Google, 1740, yaitu angka yang lebih kecil, itu menandakan angka yang lebih bagus untuk kasus FID ini. Dan yang terakhir ini adalah hasil dari real image dan fake image yang saya buat barusan, dan hasilnya kurang lebihnya hampir mirip dengan yang atas, namun menurut FID score ini lebih baik daripada yang di atas. Demikian presentasi saya mengenai nomor 2 UAS Deep Learning. Mohon maaf apabila salah kata, dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.